Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami berbahagia sekali berada di tengah-tengah anak kami, berada di kelas 4C. Biasanya kami berada di 4A. Hari ini ada tugas untuk bersilaturahim, untuk menyapa secara dekat anak-anak yang berada di 4C. Hari ini anak-anak semuanya sehat walafiat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, itu yang paling utama, sehat jasmani dan sehat rohani. Makanannya yang 4 sehat, 5 sempurna. Kelas berapa toh ini? 4 apa? C. Ya, jangan lupa ya, makanannya harus 4 sehat, 5 sempurna agar fisiknya kuat. Ada rohani, ada jasmani. Tahu rohani? Tahu akal? Tahu mental? Tahu jiwa? Kita ini juga butuh nutrisi ya, supaya kuat rohaninya, iman takwanya, ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ayo, semuanya harus berjalan bersama-sama. Jangan sampai kita sehat tapi perbuatannya tidak sehat. Itu enggak boleh. Itu namanya rugi. Sudah dikasih makan, dikasih minum, dikasih sangu, ya, dikasih fasilitas dunia dan isinya, tapi tidak mau membuat suatu prestasi kebaikan. Itu namanya rugi. Ibu ayah kita rugi, ayah ustadz ustadzah rugi, umat Islam rugi kalau kita menampilkan hal-hal yang tidak baik. Apa solusinya kemarin dari ustadz? Agar kita ini menjadi pendengar setia, ya mulutnya harus diam, mempergunakan telinganya ini harus cerdas, itu terus taat. Istilahnya apa kemarin? Angsitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Kalau rahimakumullah itu kalian peroleh, ustadz ustadzah itu ridho. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ustadz ustadzah ridho di hadapan Allah. Nanti kunci surga diberikan kamu. Kamu silahkan pilih surga yang mana yang akan kamu tempati. Loh, ada yang terbaik, itu namanya surga Firdaus. Itu ada di surat 23 namanya Al-Mu'minun ya. Ya, bagi orang-orang yang al-falah itu nanti disediakan yang namanya surga, namanya surga Firdaus. Itu surga yang paling indah, yang tertinggi, yang terbaik. Para nabi dan rasul juga di sana ya. Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Dan juga ada surga yang namanya Ar-Royan. Ya, apa namanya? Ar-Royan. Orang Mojokerto sana menyebutnya namanya Arayana, nggak bisa menyebut Ar-Royan. Lah, itu suatu surga yang diciptakan Allah untuk anak-anak yang puasanya baik. Puasanya tadi loh, Ramadannya kemarin baik. Kadang-kadang juga puasa Senin Kamis. Nanti kalau puasanya baik, membentuk kepribadian yang baik. Tahu puasa? Puasa itu ibaratnya itu apa, Dek? Kuncinya, Dek. Ya, Dek, kunci ya, Dek. Jadi misalnya kelas ini, pintunya tidak berkunci. Coba perhatikan. Jendelanya tidak berkunci, pintunya tidak berkunci. Kira-kira, Dek, coba kalau misalnya kita berada di tepi jalan yang luas, banyak berlalu lalang orang banyak, kira-kira Dek, kalau pintunya tidak berkunci, Dek, barang-barang kita aman enggak, Dek? Tidak aman.
bisa-bisa hilang. Itu makanya puasa itu sebagai kunci. Syahadat, terus sholat, terus zakat, terus puasa, terus haji. Kita nanti tanggal 20 akan mengadakan manasik haji di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Ustadz-ustadzah mempunyai greget, anak-anakku setiap ada peristiwa apapun di dunia ini maka kita harus terlibat. Siapa yang sudah pernah umroh angkat tangannya? Siapa yang sudah pernah haji angkat tangannya? Loh, ingin pergi haji enggak? Ya Dek. Jadi Dek ya, kuncinya ada di puasa. Dek, jadi diibaratkan ya Dek, sudah pakai sepatu yang bagus, ya, sudah pakai baju yang bagus, pakai songkok yang bagus, pakai dasi yang bagus, pakai jaket, pakai aksesoris apa Dek, pakaian yang indah-indah. Kalau di Indonesia ini berjaket, berjas, biasanya kayak apa Dek? Kayak orang kaya. Kayak apa Dek? Kalau di Mekah sana para imam-imam masjid itu pakai apa Dek? Pakaian kebesaran itu loh Dek. Ya, ada jubahnya, ada mihrabnya itu, ada itu sorbannya. Itu adalah pakaian-pakaian Dek, perhatikan. Itu adalah pakaian-pakaian apa Dek? Umat Islam. Kamu kalau lihat para syekh-syekh ahli Quran itu yang pakai sorban dan imamahnya itu, sampean seneng gak lihatnya? Suaranya indah, penampilannya sopan santun, ganteng-gantengnya bukan main. Seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang putri juga cantiknya bukan main. Tapi itu harus soleh solihah Dek. Ya Dek. Tapi kalau misalnya yang namanya Abu Lahab, terus siapa lagi? Anaknya Nabi Nuh alaihi salam, istrinya Nabi Nuh alaihi salam, Fir'aun, itu juga orang-orang sana Dek. Tapi kan beda derajatnya dengan para nabi dan rasul yang taat, para umat-umat yang taat. Dia dapat kemuliaan apa kehinaan? Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu dapat kehinaan? Ayo. Karena mengaku sebagai Tuhan. Apalagi sombongnya, Masya Allah. Dikasih kekuasaan, ya sebagai raja, tapi sombongnya amit-amit. Ya Dek, kalau sombong itu apa yang dilakukan Dek? Dia tidak mau menerima kebaikan ya datang dari orang lain Dek. Nabi Musa, tahu Nabi Musa? Ya, tahu. Alaihi salam. Tahu AS? Tahu. Bukan anak sekolah. Kalau sampean AS adalah anak sekolah, tapi kalau Nabi AS adalah alaihi salam. Kamu juga nanti kalau kamu soleh solihah, kamu dapat AS dari Allah, yaitu alaihi salam, yaitu jaminan keselamatan yang namanya SDA itu, selamat dunia akhirat. Seneng apa enggak? Seneng. Loh. Jadi anak-anak BCA ini harus mengetahui metodologi yang terkini. Coba bagaimana cara agar kita ini sehat walafiat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Maka ustadz-ustadzah punya cara di lembaga pendidikan Al-Falah ini dengan cara M5. Apa Dek? M5. Membacanya harus tartil sayang. Ya, hafalannya harus tartil, ya toh. Baca Al-Qur'annya harus tartil dari kelas 1 sampai kelas 6, dari TK, SMP Al-Falah Surabaya, SMP Delta Sari Sidoarjo, semuanya diajari yang namanya tartil.
Ya Dek. Baca Al-Qur'annya harus tartil. Hafalannya harus tartil. Kalau bisa hidupnya harus tartil. Ngerti tartil itu? Membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid. Apa Dek? Ilmu tajwid. Ada guna, ada iqolab, ada idgham bila guna. Apalagi Dek? Idgham biguna, idhar halki, ikhfa hakiki, idgham mimi, ikhfa syafawi, idhar syafawi. Itu namanya ilmu tajwid. Kalau kamu memahami ilmu tajwid, maka lisanmu itu jadi lisan yang fasih. Kalau berbicara itu loh cetha, fasih. Ini adalah A, ini adalah H, ini adalah A, ini adalah H, ini adalah Kho, ini adalah Gho, cetha. Tapi perhatikan, ilmu Allah ini tidak diberikan kepada anak-anak yang lupa. Siapa yang lupa? Anak-anak yang tidak mau mendengarkan dengan baik. Siapapun gurunya, kalau kamu tidak tertib, gak bisa masuk ilmunya. Berapa tahun lama kamu belajar, kalah kamu dengan anak-anak yang tertib. Tertib itu mengalahkan segalanya. Dengarkan itu. Jangan sampai kamu tidak paham. Sudah kelas 4, sebentar lagi kelas 5, kelas 6. Paham semuanya? Nah, jadi sekali lagi, puasa itu adalah intina Dek. Kamu mau berkata-kata yang jorok, misalnya berbuat yang jorok, ingat hikmahnya puasa, maka kamu tidak akan ngomong yang jorok. Astagfirullah. Apa Dek? Ayo semuanya. Bisa membuli temannya, bisa berkata-kata yang tidak jujur, itu jelek semuanya. Ustadz punya istilah namanya fujur. Apa fujur itu? Perbuatan buruk. Fujur itu perbuatan buruk. Apa RFJ? RFJ itu rafas, fusuk, jidal. Jadi perkataan-perkataan yang jorok, ya, perbuatan-perbuatan yang jorok namanya asu, sila, gitu? Termasuk perbuatan fusuk. Apa fusuk? Menjadi orang munafik, jadi anak munafik, jadi orang munafik, jadi apapun munafik. Ini adalah jelek, namanya fusuk, namanya fasek. Kamu tahu orang fasek? Tahu ilmunya tapi dia tidak mau mengamalkannya, itu namanya orang fasek. Itu kalau manusia itu melakukan kefasekan, maka dia pasti tidak bisa menjadi orang yang baik. Jadi ayah ya jelek, jadi ibu ya jelek, jadi ustadz ya jelek, jadi anak ya jelek, jadi apapun jelek karena dia fasik. Dek, awas, perhatikan itu. Tahu jidal? Tahu jidal? Berkepribadian yang suka marah-marah. Gak pernah ramah-ramah, tapi dia marah-marah melulu. Marah-marahnya kalau misalnya melampaui batas, maka akalnya jadi apa Dek? Hilang. Jadi hina. Karena akal warasnya tidak dipakai, akhirnya temannya dikaplok. Yang namanya temannya dikaplok, maka punya malu, dia balas mengaplok. Akhirnya jadi kaplokan, jiwiran, tonyoan, keplakan. Ini namanya perbuatan yang jelek, namanya jidal. Bisa jadi berbantah-bantahan Dek. Kadang-kadang yang dibuat materi bantahan itu Dek, nama orang tua ibunya itu diledekin. Yang namanya anak itu kalau disebut nama ayah ibunya diledekin, dia mangkelnya bukan main, karena dia ingin memberi penghormatan kepada ayah ibunda. Makanya nggak boleh
Si A manggil ayahnya si B begitu, akhirnya dibalas si B juga memanggil. Akhirnya terjadilah jidal itu, Dek. Diam semuanya. Jadilah namanya pertarungan, persengketaan alias apa, Dek? Permusuhan. Musuh-musuhan. Wes sekarang kamu jadi musuhku saiki. Kamu kemarin jadi temanku pada saat kita sama baik-baikan, kita taat sama Allah dan Rasulnya. Sekarang kita ikut setan, kita ayo jadi musuh-musuhan. Lah, jadilah yang namanya geng-geng. Tahu geng-geng? Geng sana, geng sini, geng situ. Loh, Dek, jangan sampai ya, Dek. Dek, jangan sampai ustadz dan ustadzah, seluruh ayah ibunda berkeinginan meminta sama Allah namanya Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, siswa-siswi kami di lembaga pendidikan Al-Falah di bumi ini menjadi anak yang soleh sama ngajinya tartil, hafalannya tartil, tindak tanduke tartil. Kalau misalnya lakunya anak-anak ini tartil seperti Al-Quran, kira-kira baik apa enggak? Baik. Tingkah laku yang menurut syariat Islam, akidahnya mantap, syariahnya mantap, ibadahnya mantap, muamalah hubungan antara satu dengan yang lain mantap, mantul. Karena sekolah kita adalah sekolah ramah. Kok sekolah raja? Mantul itu apa sih? Mantap betul. Ya, jadi ya itu perlu kita apa, Dek? Perlu kita wujudkan cita-cita yang suci dan mulia. Paham? Jadi, Dek, ayo duduk yang bagus. Semuanya mengikuti ini. Ini nanti jadi ikon nanti. Jadi contoh anak-anak yang tertib di di kelas 4C ini. Coba semuanya duduk lagi. Sampai mana penjelasannya Ustadz tadi? Sampai mana? Ya, jadi, Dek, kita dengan Al-Quran itu, Dek, dengan ibadah sehari-hari yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadzah yang namanya kebiasaan Islami, integrasi nilai Islam itu, nanti anak-anak akan suka. Jadi istilahnya tadi asimki, akidah, syariat, ibadah, muamalah, kisah. Anak-anak akan senang melihat kisah-kisah orang-orang mulia. Dek, kamu bisa mengikuti Allah langsung? Tidak bisa. Mengikuti Nabi langsung? Tidak bisa. Kita harus mengenal yang namanya sahabat Nabi. Siapa nama sahabat Nabi yang dulu? Bagaimana cara mudah untuk menyebut nama sahabat Nabi? Allah. Sama-sama? Allah. A-nya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Disingkat Allah. Gampang kan? Itu namanya cuplikan. Nah, jadi cuplikan ini dalam rangka untuk memudahkan kita cara untuk memanggil nama. Dek, terusnya Dek. Dek, setelah sahabat bawahnya namanya apa, Dek? Tabiin. Penderek para sahabat, para nabi yang mulia, termasuk ada habaib yang mulia, Dek. Ada kiai haji yang mulia, Dek. Ada ustadz-ustadzah yang mulia, ada ayah ibunda yang mulia, ada anak-anak yang mulia akhlaknya. Apa? I-nya adalah ilmu.
Jadi sekali lagi, dengan belajar Al-Quran, dengan M5 tadi, apa pertama M-nya? Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran, kalian akan menjadi orang-orang mulia. Metode yang kita miliki di lembaga pendidikan Al-Falah ini namanya mulia. Ma adalah metode Al-Falah. Mi adalah mendidik iman, takwa, iptek yang kokoh. Munya manut ulama. Jadi ustadz, ustadzah, para kiai, para ulama yang khair ini adalah penerus ilmunya para nabi dan rasul. Surat 35 ayat 28 sampai ayat 35. Paham semuanya? Paham semuanya? Dek, jangan lupa miliki ya. Kemarin acara apa kelas? Sahabat-sahabat kita kelas 5 kemarin acara apa? Business day. Siapa yang beli makanan dan minuman yang enak-enak kemarin? Aku. Judulnya apa kemarin sama Ustadz Ustadzah? Meneladani akhlak mulia Rasulullah dengan cara berdagang yang jujur, mengajar yang jujur, pedagang ya jujur, jadi menteri yang jujur, ya dek, jadi presiden yang jujur, jadi apapun yang jujur dek, maka dia menjadi kekasihnya Allah. Paham dek? Paham? Apa doanya Ustadz kemarin? Menjadi apa? Profit maker. Siapa yang tahu profit maker? Apa itu? Ya, menjadi anak-anak yang terampil di dalam wirausaha, latihan berdagang dari kecil seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau rajin, pinter berdagang. Ya, Dek, bermarketing, menawarkan apa, Dek? Barang-barang dagangannya yang berkualitas sehingga yang beli merasa puas dengan harga yang pas, menjadi puas. Ingin puas, maka puasalah akan menjadi puas. Ya, tepuk tangan. Surat Ali Imran ayatnya ayat 185. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang puas. Puas. Semoga anak-anak ingat sifat, tirukan sifat. Empat, miliki. Sehingga kita akan puas. Sidik. Fatona. Amanah. Tablik, berdakwah melalui pendidikan, mengacu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, taat sama Allah, taat sama Islam, taat sama Rasul. Dek, semuanya perhatikan. Ayo, semuanya perhatikan. Ayo, ini himmah ataupun keinginan mulia ya yang akan Ustadz Ustadzah sampaikan kepada anak-anakku. Ustadz selalu berdoa, Dek, semuanya. Pada saat-saat nanti, Dek, ya di kemudian hari, kalau Ustadz Ustadzah ini sudah sowan menghadap Allah, sudah meninggalkan dunia ini, maka Al-Falah ini ya akan menjadi milik kalian semuanya. Ya, Dek, kalian jadilah
penerus ustadz ustadzah yang lebih baik. Cara bicaranya ya Dek, santun, tutur katanya santun, akhlaknya mulia, punya akhlak yang baik ya Dek. Ya Dek, ngajinya oke, ruh jihadnya oke, sedekahnya oke, sehingga punya daya tarik. Siapapun yang dilirik, dia pasti akan tertarik. Laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik. Itulah namanya solihah. Nanti dilihat Dek, surat 33 ayat 34 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.